Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap di pertemuan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi hari ini saya akan menyampaikan mengenai makroekonomi pada perekonomian terbuka, di mana pada materi ekonomi terbuka ini kita akan membahas model perekonomian kecil terbuka yang meliputi balance of payment, keseimbangan perekonomian terbuka, dan penentuan tingkat kurs atau exchange rate. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model ekonomi yang menggambarkan bagaimana interaksi antar perilaku ekonomi dalam menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Oke. Di pertemuan kedua kita membahas mengenai pendapatan nasional. Di sana terdapat perekonomian tentang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Mengingat kembali untuk perekonomian 4 sektor, tidak hanya rumah tangga konsumen, tetapi juga ada rumah tangga produsen, pemerintah, dan dunia internasional. Di mana rumah tangga produsen di sini membeli barang-barang dari produk atau jasa dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian perusahaan membeli barang atau tenaga kerja atau sewa dari rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga di sini membayarkan pajak kepada pemerintah. Begitu juga perusahaan membayar pajak pada pemerintah, di mana pemerintah juga akan membayar gaji jika pihak rumah tangga ini bekerja di pemerintahan. Kemudian pemerintah juga membeli barang atas barang dan jasa, di mana pemerintah juga di sini memberikan subsidi kepada perusahaan. Dalam kaitannya dengan dunia internasional, di mana pihak rumah tangga konsumen biasanya melakukan konsumsi atau membeli barang dari luar negeri atau melakukan impor dari luar negeri. Sedangkan perusahaan akan melakukan ekspor untuk secara hubungannya dengan dunia internasional. Itulah perekonomian 4 sektor. Selanjutnya, pada perekonomian terbuka ada 2 hal, yaitu output tidak harus sama dengan kebutuhan pengeluaran. Kemudian kebutuhan tabungan tidak harus sama dengan investasi. Di mana rumus pendapatan nasional perekonomian terbuka, seperti yang kita ingat, pendapatan nasional akan meliputi konsumsi, interest, dan government expenditure ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Kemudian pada rumus pendapatan nasional perekonomian dengan pendekatan permintaan agregat, penawaran agregat adalah I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Kemudian aliran pendapatan yang diterima pengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Aliran untuk pembelian barang yang diimpor dari negara lain merupakan kebocoran dari pendapatan. Di mana tingkat bunga naik, maka ekspor bertambah, dan tingkat bunga turun akan membuat ekspor berkurang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran atau balance of payment di Indonesia. Balance of payment atau neraca pembayaran adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain selama kurun waktu tertentu. Transaksi meliputi ekspor dan impor barang atau jasa, arus modal yang keluar dan masuk, hibah dan pembayaran transfer lain, dan perubahan cadangan devisa suatu negara. Kemudian, apa sih struktur dasar dari neraca pembayaran? Struktur dasar dari neraca pembayaran yang pertama adalah neraca lancar atau current account, di mana bagian BOP yang memberikan gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa diproduksi selama periode 1 tahun atau kurang. Ada 3 bagian, yaitu neraca perdagangan atau balance of trade, neraca jasa atau service, kemudian neraca non-balas jasa atau transfer payment. Yang kedua ada neraca modal atau capital account,
Bagian BOP yang mencatat pembelian dan penjualan aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan juga investasi langsung. Nah, apa sih arti dari defisit? Jadi, defisit dalam neraca pembayaran adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan penduduk suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh penduduk negara tersebut. Sedangkan surplus neraca pembayaran adalah bila suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam transaksi luar negerinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dapat kita lanjutkan di forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.